kembali ke channel Yasin Anora, Gitar Workshop Jogja. Ini saya Bang Ewo di sini. Saya ditemani pemilik Gitar Workshop sendiri. Namanya siapa? Yasin Anora. Apa kabar Mas? Mas Yasin. Senang sekali Mas bisa dirawi dengan sama teman-teman lainnya sambil ngopi lah. Terima kasih sekali atas kehadirannya di Anora Workshop Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh sahabat di pelosok Nusantara, sebangsa dan setanah air. Ini kita sedang di studio Workshop Anora, ya sambil bercandaan, belajar bareng ya Mas ya. Belajar bareng di studio Anora Workshop Yogyakarta ya. Tepatnya di 3,5 kilo dari titik 0 Malioboro ke barat. Nah, kita base camp kita di sini ya, kurang lebih. Ya, sebelum lari ke masalah teknis pembuatan gitar, karena kita bikin podcast sederhana ini tentang belajar bareng, tentang kita titik beratkan di masalah ke produksi Mas ya. Produksi pembuatan belajar bareng untuk podcast produksi yang seputar kita spesialiskan gitar elektrik lah, gitar dan bass. Nah, sebelum ke teknis, alangkah baiknya kita salam kenal dulu ya, karena kalau dalam peribahasa kalau nggak kenal nggak sayang ya. Iya, betul sekali. Ya. Nah, nama kita itu brand kita, brand ya. Kita pakai brand Anora ya Mas ya. Anora Workshop Yogyakarta. Nah, selama ini masih kita titik beratkan ke produksi custom gitar Mas, produksi custom gitar. Spesialis untuk custom gitar elektrik dan bass elektrik ya. Nah, contoh-contohnya mungkin nanti perlahan-lahan kita lihatkan ya bentuk-bentuk, mungkin di dalam gambar sudah tampak bentuk-bentuk gitar ini Mas ya. Ada beberapa pesanan dari teman-teman se-Indonesia ya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua Mas. Papua guys, jauh banget dari sini. Dari Papua ya. Alhamdulillah ini brand Anora, walaupun kita masih belajar Mas. Ibaratnya kalau bayi itu masih bayi wingi sore Mas. Oh, kemarin sore ya Mas. Kemarin sore. Alangkah baiknya kita uluk salam dulu ya Mas ya. Uluk salam bahwa brand kita namanya brand dari Yogyakarta ya. Tentang menggarap mempersembahkan spesialis custom gitar ya Mas. Jadi custom itu mungkin larinya ke request di bass Mas. Request di bass. Jadi selama ini konsumen, teman-teman customer itu memesan dengan bentuk yang bebas, dengan body yang bentuk yang bebas, dengan headstock neck yang bebas mungkin, dan dengan bahan-bahan kayu yang bebas juga, karena bahan-bahan kayu untuk pembuatan gitar itu bermacam-macam bahan kayu Mas. Nah, ini di atas meja ini ada contoh-contoh gitar. Ini gitar dari mana aja Mas ini Mas? Boleh dijelasin? Oh siap Mas David ya, dan Mas ya. Oh ya. Semisal ini Mas ya. Nah, contohnya seperti ini guys. Ini ada pesanan dari teman kita di Bali ya. Teman kita di Bali, ada beberapa kalau yang di Bali itu ada 1, 2, 3 ya. Ini yang ada yang bass kecil juga, kemudian model ini, kemudian model seperti ini juga Mas. Nah ini tanpa kepala ya, tanpa kepala ini. Nah, untuk bahan kayu nanti kalau sambil nanti Mas ya, sambil santai nanti kalau direspon nih Mas ya, sambil dipotong nggak apa-apa nanti. Bahan kayu kebanyakan untuk di Indonesia ini menggunakan bahan kayu mahogani untuk body. Nah, seperti ini Mas. Kalau ini pesanan dari Aceh ini Mas, dari Aceh ini untuk mahogani seperti ini mahogani. Nah, seperti ini guys. Mahogani seperti ini. Ini Aceh ini, necknya ini kalau neck maple, karena ngomong-ngomong dari bahan kayu ini satu kesatuan nih Mas ya. Oh, iya. Satu kesatuan
body dan neck ya. Nanti mungkin kita kerucutkan dari body dulu mungkin ya, dari bahan body dulu. Nah, betul. Karena kalau di workshop kita menggunakan ini mas, gitar bauxit mas. Jadi kalau kita udah ada kesepakatan deal dengan customer ya, misalnya pakai kayu apa, neck pakai kayu apa, terus spare part pakai apa itu nanti. Oke, sebelum jelasin ngopi dulu. Oke, moga-moga mas marahi mas. Oh iya. Ini nggak di endorse ya guys. Kalau mau endorse monggo silakan. Nah, satu lagi mas, sampai lupa mas. Anora ini dari tim Anora dari dulu memang ngincer teman-teman dari seniman khususnya yang SMM. Nah ini malah saya nggak nyari Mas David, Mas Mari kebetulan dari SMM juga. Jadi terima kasih pak ya. Ya, Untuk sama-sama gandengan. mas. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lainnya bisa belajar bareng di studio Anora ya. Ada lagi mas atau saya kembangkan lagi? Boleh, Oh, monggo iya. silakan. Untuk selanjutnya untuk body ya, misalnya Oke, body. satu contoh body ya, bahan kayu body dan body dulu ya mas ya. Ya, Kita ya, body. kerucutkan satu persatu. Untuk bahan body, misal dari bahan kayu dari Indonesia biasanya menggunakan mahogani ya, mahogani. Dan bahan kayu untuk khusus untuk gitar, untuk tone gitar biar nyaman didengar itu ada beberapa macam mas. Ada mahogani. Mahogani. Nah, kalau dari Indonesia mahogani, Terus? sungke, ya sungke seperti Sungke. ini, sungke Nah. seperti ini mas. Sungke ini Oh. esnya Indonesia ini sungke, Sungke. sungkai ya. Kemudian kalau dari Indonesia rosewood mas, rosewood itu Rosewood. seperti sonokling mungkin ya, ya seperti ini mungkin ya, sonokling ini hitam begini ya. Untuk body juga bisa, tapi itu sangat berat. Ada orang-orang tertentu yang mau bikin di Itu body. senar berapa mas itu? Ini senar 6 nih mas. Oh, senar 6. Bass senar 6. Bass senar 6, Bass oke. senar 6. Kebetulan untuk yang banyak ini senar 6 mas, next through. Oh, iya. Next true ya. Dari luar malah, dari apa? Seperti dari Kalimantan, dari Aceh itu next through juga. Lanjut ke masalah body, tadi mahogani dari Indonesia ya, mahogani, sungkai, kemudian rosewood. Rosewood, oke. Sementara bahan-bahan untuk yang dari Indonesia yang terpilih mungkin itu ya mas ya, yang apa? Yang biasa dipakai untuk gitar, untuk standarnya gitar ya. Kemudian kalau yang dari luar itu menggunakan kayu eswood mas, kayu eswood. Eswood, kemudian eswood seperti ini, tapi ini udah kita apa namanya, ukir ya mas ya. Ini mudah-mudahan kita ukir ya. Kemudian ada basswood seperti ini. Nanti basswood. Ada juga alder. Nanti kita kapan-kapan kalau waktunya nggak cukup, kita perlihatkan mas kayu apa, basswood itu seperti apa, kayu eswood seperti apa, kayu maple seperti apa. Dan untuk body juga maple juga bisa mas. Maple biasanya kalau untuk top maple itu. Oh, rata-rata apa requestnya ya? Iya. Request macam-macam. Makanya kita bikin sekitar gitar boxing mas, untuk apa namanya, table ya, biar klop antara pemesan dengan yang bikin dah. Untuk body itu ya baru seputar kayu mas ya, baru Oke. seputar kayu. Terus kemudian connect dulu ya, oh, bahan dulu nih ya, iya. bahan neck ya, bahan neck untuk gitar mas. Untuk gitar kebanyakan untuk standar ngejar apanya aman itu pakai maple mas. Oh, maple ya. Maple wood. Maple wood. Kemudian bisa juga pakai rosewood bahan yang hitam pekat sih mas, rosewood. Untuk fretboard tergantung selera mas, bisa fretboard maple, bisa juga fretboard yang apa namanya, pekat coklat kayak gini, rosewood ya. Ada juga yang ebony Makassar itu ya. Kemudian untuk neck juga bisa juga ke mahogani mas, mahogani yang biasanya untuk satu piece mahogani biasanya untuk gitar model-model angle itu, model-model Les Paul, Oh, Les Paul Gibson ya. Les Paul Gibson, PRS itu model-model itu pakai mahogani.
Nah, itu seputar bahan, bodi, dan neck. Neck. Nah, mau dikembangkan lagi Mas David? Wah, boleh. Silakan. Monggo. Atau ada request pertanyaan? Kalau enggak, kita ke selanjutnya lagi. Di selanjutnya aja. Oke, untuk apa namanya? Untuk body ya, untuk body itu tadi udah ya, untuk pengembangan kayu mungkin nanti bisa dikembangkan lagi pakai kayu apa, karena untuk kayu itu kadang-kadang ada yang suka natural, misalnya kayu dari Indonesia, kayu asem itu sangat mahal banget Mas, itu biasanya untuk top, itu malah mahal banget. Kemudian sampai lupa kayu mangga. Kayu mangga bagus banget nih Mas, kayu mangga seperti ini, kayu mangga. Nah, ini kayu mangga. Ini. Berat ini. Itu yang bodinya atau necknya? Bodinya ini. Bodinya kayu mangga. Bodinya mangga. Untuk belakangnya ini pakai ada yang mahogani. Kita lapis lagi dengan es wood ya. Es wood. Oke. Necknya maple ya. Ini mangga ya. Mangga Indonesia ini Mas. Tapi pilihan. Nah, itu. Ngomongin soal body itu luas sekali Mas, bisa nggak habis-habis karena bentuk itu bermacam-macam sesuai request dari customer. Atau mungkin kalian yang mau berkomentar tentang body nanti bisa komentar di bawah channel ini. Iya, sambil belajar bareng ya Mas ya. Kemudian untuk perkenalan tadi malah jadi meluas ke nggak apa-apa ya Mas ya, nanti disambi-sambi Mas ya. Nah, ini tadi udah body ya, body dan neck udah kecil kita sampaikan. Kemudian untuk berikutnya perkenalan tadi itu Anora juga mempersembahkan suatu logo ya Mas ya, logo brand seperti ini Mas, ini nanti ya, tapi yang logo masih kita siapkan, ada logo ya. Logo Anora. Logo Anora seperti ini ya. Kalau ini Strato Master. Ada beberapa Strato Master yang bentuk model tele, kita namai Tele Master. Kemudian yang untuk ini salah satu stok kita Mas. Ini model X Master Mas, Anora X Master. X Master, ciri khas kita gini ya. Kadang ada logo bulat itu. Kemudian terus di belakangnya ini ada serial number ya, yang kita sesuaikan tahunnya ya Mas ya, misalnya 2000, ini pembuatan tahun 2023 bulan ke-07 bulan 7 ini gini, gitar, ini akustik, ini perdana. Pertama kali ya? Itu hadiah ulang tahun ini Mas. Ini Anora ya. Untuk Anora lupa tadi Mas penyampaian kita. Anora berdiri sekitar tahun 2012. Nah, 2012. Ya, sampai lupa ya. Anora biar apa? Biar nanti nggak kelupaan Anora ini sopo, Anora itu siapa? Ya. Ada Anora itu apa tuh Anora itu kadang ada yang beli gitu Mas. Ya Allah, gitar Anora, gitar apa? Gitar siapa ini? Anora itu satu-satunya di Yogyakarta Mas. Masih di Yogyakarta satu-satunya ya. Nah, untuk kalian yang seputaran Jogja, kalau mau request bisa ke workshop gitar Anora. Gampang dicari Mas ya. Gampang dicari di Google Maps ya. Nah, kemudian Anora tadi berdiri tahun 2012 Mas ya. Kita merambat pelan-pelan. Awalnya kita dulu dari Mas belajar di salah satu custom gitar di Jogja yang lumayan terkenal, di SP Gitar Mas. SP Gitar, pimpinan Mas Suparno itu, teman saya lama itu. Saya dipaksa belajar di sana. Dipaksa. Baru 1 tahun Mas. Baru 1 tahun. Makanya kita pakai model belajar bareng itu biar ya kita sinau bareng Mas. Nah, baru 1 tahun kita di SP. Kemudian Mas Parno berganti alih profesi menjadi mebel tuh yang bikin jam, bikin kacamata. Kemudian untuk gitar kebetulan kita diamanahin untuk meneruskan ya. Ada termasuk ini mal-mal dari meja, geraji itu dari SP Gitar semua ini Mas. Nah, itu sedikit terkelumit
cerita di masa lalu, kemudian baru 1 tahun, tahu sendiri Mas, baru belajar 1 tahun langsung langsung terjun ke, kan mesti ada perasaan takut Mas, ada perasaan apa namanya, ada semacam ketakutan, kecemasan ya mungkin ya. Bisa ora ya? Bisa Bisa enggak ini apa? Kayak nggak yakin gitu mau ngelanjutin apa? Menempuh suatu proses tentang custom gitar itu saya pribadi itu mampu enggak? Akhirnya ya perlahan demi perlahan, karena saya tuh 1 tahun di SP itu ada firasat Mas, ada firasat itu 1 tahun itu saya, kalau teman-temannya waktu istirahat jam 12 itu pada tidur, iya. Saya 1 jam saya manfaatkan untuk belajar Mas. Terus itu 1 tahun tak tempuh terus, gak tahu itu. Kemudian jam 3 sore itu sudah tutup workshopnya, saya terus sampai jam 5. Berarti sehari saya belajar 3 jam. Sekitar 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 1. Itu terus itu. Terus saya terus. Saya enggak pernah tidur dalam siang. Sampai habis sore, sampai menjelang maghrib saya enggak tidur. Jadi sudah jam 12 sampai jam 1 kan 1 jam. Kemudian jam 3 sampai jam 5 kan 2 jam. Berarti sehari saya paling enggak 3 jam. Alhamdulillah bisa membuat 1 atau 2 custom 1 tahun ya Mas, sambil belajar itu hasilnya ya udah laku juga. Tapi pernah nggak buat itu, entah itu necknya patah atau agak meleset sedikit, itu pernah nggak itu? Pernah juga Mas, udah biasa itu. Misalnya, itu terus cara menanggulanginya gimana? Menanggulangi dengan terus menerus Mas. Misalnya kalau pertama awal belajar kan saya memang langsung dipantau sendiri oleh Mas Warno toh. Gitar itu terus takut Mas pegang-pegang mesin seperti itu kan, awal pegang itu ketakutan tuh sampai tidak bisa tidur 1 hari Mas. 1 hari nggak tidur, pikirin caranya. Akhirnya gitu ya. Berarti memang harus kita tempuh terus menerus. Ya kekeliruan, anehnya di kekeliruan itu tetap masih kita bisa kelola Mas. Misalnya ada yang meleset dikit, berarti ya karena untuk belajar ya nggak apa-apa. Kita teruskan, kita terabas terus, pokoknya terus. Untuk mengakalinya itu maksudnya itu. Betul Mas, kayak gitu. Nah itu kisah-kisah apa namanya, seputar kenangan-kenangan di perjalanan Anora itu Mas. Anora zaman Majapahit. Walaupun sampai sekarang tetap terus kan Mas, tetap terus nggak ada puasnya. Jadi setiap karya itu, meskipun dari customer itu, Mas kan gitarnya nyaman tenan, enak banget liability-nya enak, tapi kita sendiri merasa masih ada kekurangan di setiap pembuatan itu mesti ada satu kekurangan dalam. Aduh, yang kurang apa ya kalau udah jadi tuh, kalau takutnya tuh, wah Mas ada yang kurang, entah itu necknya kurang lurus apa gimana gitu. Penting itu kalau setiap menurut hemat saya, untuk setiap karya itu asal ditempuh terus menerus Mas, sedikit demi sedikit, sambil belajar, sambil sambil ngopi-ngopi juga, sambil santai gitu, tidak tegang, relax, itu mesti bisa dikondisikan lah. Monggo bisa sambung lagi apa Mas? Ke arah lainnya apa monggo? Nah itu tadi baru sampai mana itu? Teknik pembuatan gitarnya. Teknik pembuatan ya. Kembali ke situ aja. Kembali ke, karena fokus kita di podcast kita di seputar teknis saja Mas ya. Teknis produksi ya. Nah, untuk kita kerucutkan lagi untuk body Mas ya. Untuk kebiasaan kita kan, satu contoh ya Mas ya, untuk body ini lah, body yang model Stratomaster ini ya. Kita tentukan body, deal kan antara customer dengan tim kita, kayu body menggunakan semisal basswood ya Mas. Ini sementara basswood ya. Basswood. Kemudian terus meluncur ke tempat lainnya, pakai kontur enggak, atau flat, atau
kan macam-macam mas requestnya. Ya. Kadang ada yang minta kontur, ada yang saya flat aja mas. Nah, itu Flat itu tergantung. seperti ini, Flat belum seperti belum ini, jadi. masih flat ini. Kalau mesti ada kontur, mau dikontur kayak gimana atau standar, macam-macam mas, ada macam-macam. Kemudian, nah, pakai binding nggak? Nah, binding. Binding itu apa, Mas? Mas? Binding apa aja? Nah, ini pas di belakang saya ini. Binding ada macam-macam. Ini model gini. Ada yang dikelilingi binding, bodinya juga ada, necknya juga. Mau pakai binding nggak? Ini hanya untuk ngedilkan aja mas ya, ngedilkan antara apa namanya customer dengan. Berarti ini opsional ya ini ya? Iya. Kemudian pakai pigat nggak? Pigat tahu ya? Pigat yang untuk penutup cover apa namanya? Pigat. Ada yang pakai baterai, ada yang Enggak, pigat ini pigat apa namanya? Pigat itu seperti bentar, pigat. Ada pigat ya? Macam-macam. Precision ya? Bisa mas ya? Pigat macam-macam. Nah, oh pigat tuh pigat, ini. iya. Oh. Pigat Iya. ini ya. Macam-macam. Kadang ada yang request, mas saya pigatnya pakai kayu. Ini kayak apa bentuk-bentuk vendor gitu. Nah, Ya? itu bentuk Iya. bass itu Bass. bass. Oh, iya. Precision ya. Itu hanya untuk contoh aja mas ya. Oh, Pakai ini pigat contohnya guys. atau dibikin, kalau nggak pakai pigat biasanya dibikin rapi mas. Iya. Dibikin rapi itu seperti apa namanya, yang nggak pakai ring lah, nggak pakai ring, nggak pakai dibikin rapi. Misal ini kan nggak pakai pigat ini. Oh iya. Nggak pakai pigat, dibikin rapi sesuai dengan apa namanya ukuran pickup yang mau Pickup. dipasang. Nah, pickup tuh apa yang mau tanya ya? Demonstrasikan kayak gini. Nah, ini kan gasnya terus pikirnya ini. Oh, Nah, Oh iya. contohnya Oke. yang Contohnya ini ya. maka Nih, misal ini ada bass. kesalahan teknis. gas precision vendor. Ini vendor model precision. precision ya. Precision. Kalau di Anora bukan precision mas, Ya. performance Oh. bass. Oke. Belum kita buat, masih jet merah putih itu. Nah ini pikat seperti ini wujudnya nanti. Contohnya seperti ini Contohnya guys. seperti ini nanti kalau pakai pikat Hmm. bisa pakai bahan model akrilik ini atau bisa custom juga pakai kayu mas, kayu. Wah, ada yang model kayu ya? Ada juga bisa. Oh. Banyak yang sering ada model kayu, ada yang model akrilik tapi bening, clear jadi nampak ini mas, nampak kayunya, nampak lubangnya juga nampak, tapi dibikin rapi memang, dibikin rapi dalam. Sesuai request juga ya. Saya request. Nah itu enaknya di custom di situ mas, bebas request. Ya. Ada yang minta dikasih nama anaknya, istrinya. Atau yang request. Ada satu gitar itu mas, pesanan Kalimantan kemarin itu satu keluarga disatukan di gitar semua. Wow. Saking sayangnya Saking keluarga ya, Mas. Di Hestock sini, di Hestock nomor Fred ini Pak ya, Fred 12 ini dikasih nama istrinya. Wah. Wah, terus yang di Hestock nama ayahnya, nama suaminya. Nah, di body ini dirombong mas ini, 4 anaknya terus semua ini, 5 atau 4 ini terus semua. Pernah itu? Pernah, pesanan Kalimantan nih. Ditulis semua, jadi hemat. Mau tak nego, mas bikin satu aja, jadi pesan gitar 5. Gak usah mas, satu aja dirombong, di pinter yang pesan. Bisa aja. Mau kita nego seperti itu, nggak usah mas, satu aja hemat. Wah ya itu ya, itu guyon aja ya. Kemudian tuh tadi pakai pikat ya. Kemudian kalau yang model apa namanya, nah seperti ini kan pickup kan mau pakai ring pickup, tahu ring ya mas ya, sini ada kadang ada yang warna hitam, ada yang warna putih, kadang ada yang warna pakai silver itu. Silver. Abu-abu. Nah ini Nah. gitarnya mas Hafid nih. Nah, itu ada ringnya tuh. Ada ringnya ini. Iya. Ring. Nah ring seperti ini mas. Ya. Nanti. Nah, ini gitar saya guys. Nah, ini gitar mas Hafid ya. Ini beli dari teman saya ya, lagi butuh uang, tak beli aja. Ini gitar pertama saya ini guys. Gitarnya mas Hafid ini, satu contoh ini. Ring ya mas ya. Kemudian ring, kemudian
model breed. Nah, kita lari ke model breed. Model breed itu macam-macam sekali, Mas. Kalau pemain custom pasti udah tahu selera ya. Ya. Misal ini model Strato ya seperti inilah. Terus bermacam-macam. Ada yang pakai apa namanya 2 poin. Nah, kalau pakai 2 poin kayak ini. Tergantung request gitarnya, Mas. Ada tone matic, ada up down, ada semi up down. Semi. Ini kan semi kayak gini, Mas ya, begini. Macam-macam ya. Model breed sesuai selera pemesan. Kemudian lanjut lagi ke posisi jack-out. Posisi jack-out itu kadang banyak sekali yang request, Mas. Ada yang seperti ini misalnya, jack nih ya. Jack di Strato kan standarnya kan di sini, Mas. Nah, ini ya standarnya di sini. Kadang ada minta di sini, Mas. Iya. Ada yang minta di sini model ini juga, model jack yang ini. Oh Dari iya sini. iya. Paling ngeruter kan susah, Mas. Iya. Ngeruternya kan susah, tapi ya kita tempuh. Nanya dia, Mas, paling mungkin nyoba ya. Bisa nggak, Mas, jack keongnya ditanam di sini? Oh bisa. Saya langsung respon, bisa. Bisa. Ya bisa juga. Tapi bagus juga, Mas, di sini, Mas. Bagus juga. Ngesak di sini ya ini. Nah, ini rencananya pakai pikat bening, Mas ya tadi. Kemudian setelah apa ini? Jack. Kemudian posisi string ferrule. Nah, string ferrule itu biasanya model apa itu, Mas? string ferrule itu biasanya model tele itu, Mas. Tapi pas ini contohnya Tele. enggak dong. Jadi di senar masuk dari jalur belakang, Mas. Oh, belakang. Ya, Oh, kayaknya jalur- ada di sini tuh ada. Jalur belakang, tapi mungkin tadi udah tak bawa ke Oh, di bawah ya? Oh di bawah orangnya guys. Tadi udah jadi dari bawah, Mas, dari bawah dari tanah di apa senar masuk ke dalam lubang kayu ya, itu sustainnya lebih bagus juga, Udah lebih mudah yang masukin senarnya dari belakang. selera juga, jadi lebih apa namanya sustainnya lebih kuat, Mas, kan Lebih enak ya. lebih ketanam di kayu kan, Mas. Itu kata para pemakai yang Kayak user. itu mesti banyak pertanyaan, Mas. Ada yang suka pakai string ferrule, ada yang enggak, macam-macam, Mas. Nanti kalau Sesuai ngomong- selera kalian guys. kalau ngomongin itu nanti responnya macam-macam. Mm. Kemudian masih di body ya, posisi string ferrule tadi udah ya ditanam di belakang, tergantung model apa namanya breednya ya. Kemudian posisi end pin, tahu end pin ya, Mas ya. End pin itu ini, Mas. Nah, untuk apa? Untuk strap ini loh, Mas. Oh, Nah, untuk strap ini, untuk gantungin ini. Kadang makanya fungsinya box ini untuk cek setiap boulder, Mas. Untuk cek setiap boulder. cek kondisi Cek gitarnya. kondisi Kalau sebelum- udah dicentang checklist, oh udah aman berarti. Aman. Nggak ada yang kurang gitu. Nah, kemudian lanjut lagi lubang wiring. Ya, lubang wiring itu macam-macam juga, Mas. Macam-macam juga. Kalau pakai pikat itu dari depan. Pakai pikat ya. Pakai pikat itu dari depan, nanti lubangnya wiringnya ini pakai dari depan ini. Lubang wiring dari pikat. Kemudian lubang potensio ini. Kemudian kalau yang posisi belakang ini ya. Model Strato ini ya. Kalau yang lubang wiring dari belakang tanpa pikat, nah, nanti modelnya dari belakang sini lubangnya, Mas. Nah, lubangnya dari sini. Yang kalau sini mau bersih, ini dari lubang wiringnya dari belakang. Nah, untuk lubang wiring itu juga macam-macam bentuknya sesuai dengan permintaan customer juga. Kemudian ke body lagi, ujung-ujungnya ke warna, Mas. Warna itu selera, Mas. Pasti kita koordinasikan itu. Kadang dari awal rembukan itu warna hitam, nanti udah mau finishing, Mas, warna putih. Nah, ganti lagi guys. Ganti lagi. Ganti. Makanya masih namanya custom masih bisa untuk ngulur apa namanya request ya, ngulur request. Jadi ngulur misal awalnya
ngelirik di mungkin di apa itu ada inspirasi oh hitam. Nah, nanti muncul lagi ngimpi setelah jam 2 malam ngimpi oh putih kita Putih. putih. Makanya dimantepin dulu guys kalau mau custom nanti takutnya kok nggak sesuai apa ekspektasi kalian gitu kan. Betul. Itu. Oh jangan lupa di body tadi jenis pickupnya apa mas ya jenis pickup. Cup. Jenis pickupnya macam-macam itu mas Ada ada single, ada humbucker. humbucker, ada macam-macam lah. 90s. Terus pakai switch atau enggak atau switch untuk pemecah antara volume dengan tune antara pickup Satu depan dengan dan yang lain. belakang. Kemudian nanti kalau jenis kabelnya mau pakai apa itu biasanya para pemain custom udah tahu mas ya. Kontrolnya terus pakai apa itu dari apa namanya potensio kan potensio juga macam-macam dari harga yang sederhana sampai yang bagus sambil ngopi loh mas. Iya. Kemudian lanjut ke masih belajar bareng ya di studio Workshop Anora untuk neck itu juga tadi udah kita sampaikan di awal bahan neck ada yang untuk gitar elektrik standarnya ada beberapa macam mas. Untuk yang paling kuat ya maple lah. Untuk maple standar lah. Banyak customer yang pokoknya maple. Requestnya. Ya requestnya maple. Kalau untuk misalnya gitar 100 pilih mas ya, cuman neck maple. Ada juga yang rosewood. Aduh gak ada contohnya ya rosewood ya. Ya rosewood pekat gini. Rosewood. Kemudian untuk fretboard, kadang ada juga yang maple, suka maple. Ada juga yang senang rosewood. Rosewood seperti ini mas. Ya. Dan maple juga macam-macam mas kondisinya ini. Ada yang kalau saya kan suka yang seni-seni kan mas. Ini maple-nya ini ada yang apa namanya sudah bercak ini sengaja kita untuk sendiri aja. Terus kemudian posisi tuner itu dryer mas, dryer di sini. Nah, ini tuner nih, dryer. Saya mau pakai yang klasik atau yang standar? Lalu yang standar. Oh iya standar. Nah, ini harus ditentukan dulu sebelum dilubang. Karena setiap kadang ada pemesan pengennya standar, kemudian minta yang klasik ya, jadi harus nanti dari ada juga yang di bawah sini ada guys 1, 2 mungkin requestnya. Ya. Nah ini kan apa stemmingnya kan datar gitu. Oh ini 6 sejajar ya sejajar. Ya. Ini tuner ya, tuner macam-macam. Tuner harus ditentukan lebih dahulu. Kemudian nah truss root. Nah, truss root ini kalau kita tetap aman pakai double action mas. Jadi bisa diputar di kanan, putar ke kiri. Kadang ada yang truss root. Nah ini yang mesti kita bahas. Mas truss root dari depan atau belakang? Kalau dari depan gini. Nah lubang ini mas. Oh itu truss root. Nih lubang dari depan nih. Kalau dari belakang, nah pakai apa tadi yang kita bahas? Baru ingat mas, spoke wheel ya? Spoke wheel. Nah, spoke wheel. ini. Oh di belakang. Nih, ada yang model gini, ada yang cuma bulatan mas. Ini kalau ini pakai model kayak Sunci L atau bulatan hitam itu mas. Bulatan hitam atau chrome itu yang bulat itu seperti musik band tuh. Ini namanya spoke wheel. Kalau yang biasa tanpa itu ada contohnya ya. Biasa cuma ketanam di sini satu tuh. Ini ngomongin truss root ya. Truss root karena truss root itu paling inti juga mas. Di dalam neck ini nyawanya gitar ya di sini, di neck, di truss root ini. Kalau double action masih oke lah mas ya. Double action yang bagus sama ya. Masih oke. Kemudian setelah truss root kayu fretboard. Nah, ini kita bahas lagi nih fretboard. Fretboard ini ada nih rosewood Kayu. Ini kalau ini fretboardnya maple ya. Ini bersih.
bersih nggak pakai, kalau yang ini pakai jalur ini mas. Nah, Oh, ada macam-macam. garisnya. Lubang Ini. garis. Ini untuk apa, penutup trasrut. Dulu ada yang pakai apa namanya, fretboard dari kayu bambu mas. Wow, bambu. Keras sekali, Keras ya. keras. Kalau untuk fretboard masih kita bisa potong mas. Kalau bodinya mas, aduh Bodi. ampun bodinya pakai gergaji itu nggak mempan. Oh, nggak mempan. Nggak mempan. Akhirnya hampir putus asa mas, hampir putus asa menyerah. Kemudian saya lubangi bor keliling, baru kita potong gergaji, itu udah hampir menyerah mas. Yang pesan mbok diusahakan mas, akhirnya bisa kita Berarti agak sulit gitu ya. kayu bambu, ampun mas, di badan tuh gatal semua kan. Bambu tuh mas ya, Iya. bambu hebat, bambu bikin bambu kotak itu mas, nggak tahu itu yang bikin mana itu, bisa diutuhkan jadi satu kotak itu. Kalau istilah Jawanya itu lugut ya guys. Mungkin ya, Mm-mm. empring lah, kayu empring, tapi nggak tahu bambu apa itu ya. Nah, kita masih ngomongin ya standar aja lah, ingin apa namanya, dari segi bahan kayunya ya. Kemudian jadi fretboard itu udah ya mas ya. Iya. Rosewood, maple, ada ebony juga. Kalau ebony hitam pekat itu Ebony. keras sekali, macam-macam mas. Apa namanya? Gelap ya. Ini masih rosewood ini. Oh, rosewood ya. Kalau ebony itu pekat banget, Pekat. dan keras sekali. Beberapa contoh aja. Kemudian lanjut di skala. Skala. Nah, Skala itu skala. apa mas ya? Skala itu ini mas, dari apa namanya? Fret ini namanya skala mas. Dari ujung fret nut sini sampai ke bridge. Sampai ke bridge ya. Dari gampangnya gini mas. Nah, maaf. Ini dari ujung nut sini ya. Oh, sini. Sampai ke ujung Bridge sini. titik tumpu senar ini mas. Oh, ini. sampai sini. Dan untuk scale ada beberapa macam pilihan mas. Kalau untuk gitar ini model strato ini sekitar 25,5 in. 25. Jadi pakai penggaris panjang dari ujung ini sampai ini 25 setengah udah tepat. Itu biasanya ukurannya berapa in mas itu? Kalau skala standarnya untuk titik aman 25 setengah. 25 setengah. Model strato ya. Kemudian kalau yang model ada yang 25 in juga 25. ada. Kemudian kalau yang model Les Paul itu 2475. 2475. Dan alhamdulillah kita untuk skala fret ini kita pakai yang apa namanya, fret Miller mas, udah punya Miller. Standarnya untuk gergaji. Jadi insya Allah apa namanya, nggak mengurangi ya, antisipasi dari fales. Fales. Kan ada macam-macam. Udah fales itu apa gimana? Karena kadang-kala ada masalah problem di gitar itu, misalnya khususnya di fret mas. Biasanya kemarin yang kita cek itu harusnya 2475, kok masih ada fales ya. Memang sekarangnya bener mas 2475, tapi setelah kita ukur dengan fret Miller kita, ternyata ada pergeseran beberapa mili. Dari beberapa mili kan terus mengejar di sini, terus menjauh mas. Jadi mungkin itu yang nanti yang menyebabkan ada titik-titik kefalesan dalam tuning nih mas. Nah, itu masalah besok lagi, itu masih panjang itu mas. Banyak nanti mesti banyak request pertanyaan atau request penyampaian dari teman-teman mungkin nanti ya, di masalah nanti kefalesan itu ya. Untuk skala ya, skala tetap kita tentukan, tetap kita koordinasikan mau pakai skala berapa gitu, mas. Iya. Misalnya pesan gitar itu harus mau pakai skala berapa mas? Skala 25 setengah, biasanya pemesan 8 mas, skala 25,5 in mas. Udah itu. Terus kadang ada yang 2475 Strato Master, kadang ada yang request 2475 loh mas. Nah itu selera customer juga, namanya custom ya. Iya, custom bebas. Dan alhamdulillah untuk Anora ini mas, beberapa pesanan itu
mau pakai logo Anora Mas. Anora. Oh. Tapi pernah nggak Mas apa request tuh yang mungkin untuk orang awam itu agak aneh gitu bentuknya gitu. Oh, bentuk dari bentuk. Bentuknya. Bentuk ada juga yang nyeleneh ada juga sih. Hmm. Misalnya lepas dari apa namanya itu contoh standar ya Mas ya. Lepas dari contoh standar itu ada juga yang beberapa macam bentuk aneh-aneh seperti modelnya kan lain Mas, kadang lain. Emang dia sengaja kan tidak ambil di contoh yang standar. Yang punya request tersendiri. Punya request sendiri untuk bentuk apa namanya body. Walaupun tetap masih aturannya pakai yang standar. Nanti terus di reka-reka sendiri. Nah itu custom Mas, asiknya custom di situ. Iya. Kan nggak ada yang nyalain. Duit saya sendiri kok. Aku request dari kalian kok. Saya yang pesen kok kira. Kemudian lanjut lagi ke tadi skala ya Mas ya. Skala ya. Sekarang inlay Mas. Ada bermacam-macam inlay Mas. Kalau yang ini inlay kota. Inlay kota. Ya, kadang ada yang inlay prisma juga teman ya. Prisma. Kemudian ada yang inlay bundar ya. Dot ini. Dot ini yang standar. Kalau di Anora kita custom baru nih Mas, pakai inlay cincin Mas dari bahan kayu. Yang bulat itu ya? Bulat. Nanti dari bahan kayu itu. Nanti kapan-kapan kita tunjukin Mas. Kita tunjukin. Kita perkenalan dulu awal-awalnya nih ya. Inlay dot, untuk inlay itu ya. Kadang inlay ya itu yang tadi saya bicarakan tadi. Inlay di flat 12. Enggak kotak Mas, nama istrinya. Oh, nama istrinya. Oh, saking sayangnya istri, guys. Di sini kosong. Enggak kosong, enggak ada apa namanya? Cuma di titik 12. 12 isinya. Siapa yang dia cintai toh? Nah, atau bisa mungkin pacarnya juga loh Mas. Wah, apa? Waduh. Nah, yang ini kan ini kan yang namanya kotak-kotak ini kan biasanya ada di gitar Gibson. Nah, itu kan kalau saya kan apa standar yang titik-titik gitu. Ini kan kalau dot. Nah, itu kan kalau yang inlaynya kotak gini kan kalau saya main kan belum terlalu ahli gitu kan. Inlay. Di stok juga bisa dikasih inlay loh Mas ini. Di stok ya, bisa dikasih inlay. Satu kesatuan ini inlaynya. Apa namanya? Bahannya. Ini sama kayak inlay ini ya? Bahannya banyak sama ini. Perloid ya, namanya perloid. Oh, perloid. Perloid ini Aceh nih Mas. Aceh ini yang kemarin tele sama persis ini. Inlaynya juga ke kotak gini, pakai binding ya. Nah, kemarin yang tele, ini Strato Master. Kemudian inlay ya. Oh, tambah satu lagi yang di samping ya. Ini ada depan, ada inlay samping. Nah, samping seperti ini. Walaupun nggak ada ini, asal ada ininya Mas, asal ada titiknya. Inlay titik ini untuk membantu mainnya biar jangkauan mata atau mana ya. Nanti agar bisa tepat lah. Biar enak mainnya. Samping. Ini samping ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna pink, macam-macam Mas. Kemudian setelah inlay apa ini? Ini hanya untuk gambaran biar mengurangi apa namanya? Meminimalisir kesalahan ya Mas ya. Iya. Inlay kemudian tebal neck. Tebal neck ini. Tebal neck dah. Tebal neck kan macam-macam Mas. Tebal neck itu macam-macam. Tebal neck itu seperti ini Mas misalnya. Tebal neck untuk standarnya ini tebal di fret pertama ini 2, untuk standar Indonesia loh Mas. Oh ya. Kalau untuk standarnya asli mungkin 2,2 cm lebih 2 mili. Oh. Kemudian di fret 12 sekitar 2 cm lebih 4 mili. Itu standar. Tapi kebanyakan para player di Indonesia ya, itu kebanyakan untungnya kayak kepinginan saya Mas.
Minta tipis. Oh iya, Minta agak tipis. Apa yang disebut itu Ya, ceper gitu ceper ya, minta tipis Mm-mm. ini sini apa namanya? Untuk kan tangan-tangan orang di Indonesia kan lebih kecil Mas. Mm-mm. Lebih kecil lah, lebih kecil. Jadi Nah. lebih nyaman lah. Coba Lebih nih. nyaman. Nah, ini guys, ini kan kalau dipegang gini kan ada yang bentuk setengah D gini loh. D, ada yang C juga ini. Ya itu biasanya C-shape atau B-shape gitu. C-shape, D-shape ya. Atau Betul. U-shape Nah. juga ada. Tuh, kayak Fred. Hmm. Itu banyak kurang lebih Mas ya untuk contoh ya, untuk koordinasi tebal fret neck pada fret pertama, tebal neck pada fret 12. Nah, kemudian bentuk belakang neck. Nah, nanti Belakang. setelah jalan sampaikan tadi Mas, Mm-mm. bisa C-shape, bisa D-shape ya. Hmm. Kemudian string nut. Nah, string nut lebar nut ini Mas, lebar nut. Nut ini. Oh. Nah, ini biasanya sekitar 3 mili Mas. 3 mili. 3 mili ya, 3 mili standarnya. 3 mili nanti. Untuk nut itu macam-macam, ada yang model apa itu Mas Mar? Ada yang tulang ya, yang tulang, ada yang model apa itu namanya? Yang plastik ya. Oh, plastik. Macam-macam ya. Untuk ada yang model besi juga masih ada ya. Ya, ada. Besi ya. Besi itu string nut atau lebar nut. Kemudian string gate. Nah, tahu string gate Mas Hafid? Oke. String String gate. gate, ya ini string gate. Kalau untuk gitar begini. Oh. Kalau biasanya untuk bass itu yang bener itu Mas. Oh, ini ya yang Ini yang kayak kecil-kecil dua ini. Nah, buat penahan. Nah, penahan senar biar lebih. Kadang ada masalah nge-fret di sini setelah dipakai string gate Mm-mm. agak nekan kan Mas. Mm-mm. Jadi ngilangin apa namanya? Bassing. Basing. Ya. Oh. Ini string gate. String Ini gate. model gitar ya. Kalau yang angle mungkin ada yang lurus gitu Mas. Oh, Nah, iya. lihat ya. Untuk bass yang bunder itu. Bunder dua itu. Kemudian itu string gate. Kemudian headstock. Headstock. Nah, headstock itu bisa Yang ini guys. ada model 2 Mas, headstock Mas. Standar flat. Ini kan flat ini Mas. Flat one piece ya. Oh, one piece. Kemudian ada yang model angle. Angle. Angle itu miring Mas. miring. Nah, Oh. Nah, ini sekalian Nah. dijelasin ini Mas. Ini miring gini. Nah, miring. Nih. Miring gini. Hmm. Seperti model-model bass. Kalau Ini di- kok gitarnya kok unik ya, ini bahannya ini loh, ya, apa? banyak ini maple Mas. Apple. Ini rosewood, Hmm. maple lagi, press rosewood, Hmm. press maple lagi. Baru kali ini guys lihat apa Penampakan ini konsepnya seperti ini gitu. ya. Next row ini Mas. Next true. Ini yang model angle ya. Miring gini Mas. Kebanyakan kalau bass mungkin ya Ibanez. Kalau Aduh, gitar EU itu yang miring juga ya. Miring. gitar ini juga ini angle juga nih gitarnya. Di sini juga miring nih. Nah, Nah, tulisannya apa nih? Kelihatan Nah. miringnya gini ya. Ini? Di dijungkir. Ups. Nah, ini kan. kelihatan. Nah, Hmm. ini miring angle gitu ya. Nah. Angle. Kalau yang flat datar gini ya. Biasanya kan. Oh, iya. Ini juga harus kita tentukan Mas. Kadang ada yang minta Setrat tapi headstocknya Miring. minta angle. Oh iya. Mas Mar begitu ya kemarin ya? Tadi ya? Iya. Ya. Tuh. Tuh. Stop. Stop ya. Kemudian sambungan neck ke body. Sambungan neck ke body. Sambungan neck ke body Oh. untuk model strato kan bolt on, namanya bolt on Mas. Nah, di bolt on. baut ini ya. Oh, dari belakang ini pakai plat, neck plate namanya ya. Nah, ini guys. Dari belakang ini. Nah, ini contohnya ya. Teplak. Nih. Nah, disambungkan Pakai di sini, neck plate guys. di sini ya. Pakai neckplate. Neck plate, baut. Ada juga yang model Setnya. set neck. Set neck. Tuh, set neck. Samping berarti ya. Set neck. Tadi kalau Les Paul itu model Les Paul. Les Paul gini ya. Model Les Paul di apa namanya? Di press, di lem. Press. Press seperti model Les Paul ya. Tuh. Kurang lebih yang sambungannya ke body. Ya, seperti itu. Kayak apa, next to? Next true. Next through tadi next through. Tuh. Next through seperti ini next through. Tadi Nah, ini gitar EU itu juga.
Gitarnya Oh, Mas ya? ini. Ya. Oh gitu, Ini ya? gitar Mas Hafid itu. Nah, Nah, itu nah ini punya siapa itu gitar, Mas? gitar saya guys. Oh, gitar Mas ya. Musik Mas Man Hafid ya? Majesty 7 string. Nah, Coba dibalik. Balik. Baliknya. Ini. nah, Ini. itu. Am- Tuh. Next lo ya, Maestro mau kali. Maugani. Apa? Nah. John Petrucci. Iya. Nggak sabar ya Mas? Nggak sabar Nggak banget. Jangan marah ya Mas? Hah? Jangan marah ya? Allah santai Mas. Aduh. Kemudian tadi sambungan ke body, lanjutnya logo Mas yang paling penting Nah, Mas. logo. Logo kalau ikutin logo di Anora, ikutin logo di Anora ya. Ah. Depan gini, Anora gini, atau yang aduh contohnya lupa. Yang satu lagi model bulat ada tulisannya A ya. Ah. Nah, kaosnya ini Mas ya, kaosnya ini yang bulat masih di anu. Yang Anora gini ya. Kemudian kalau ini untuk menentukan Mas, ada yang tapi ini sana loh Mas, nggak boleh dipaksakan kalau untuk customer. Ini Aceh nyatanya gini loh. Aceh. Nggak harus apa namanya? Nggak harus depan Nah, Anora. lambang masjid gitu ya. Kan lambang Aceh mungkin gini Mas ya. Nih. Bisa juga nama pemesan juga Mas. Ya bisa. Nah, kayaknya bisa pakai apa aja? Empis. Empis itu. Mas juga pakai tanda tangan pribadi. Oh, bisa. Enaknya Lebih gitu, Mas. eksklusif lagi nih guys. Tanda tangan tuh. Jarang-jarang loh kita pakai tanda tangan. Namanya custom ya, Pak ya. Iya. Biasanya kalau untuk logo itu mesti depan belakang ya. Depan belakang sama fret 12 biasanya requestnya. Kalau belakang sekarang kebanyakan dikasih nomor seri Mas. Nomor Nggak tahu seri ya. lebih unik juga mungkin ya. Kadang di sini ada yang sini kasih nama pemesan misalnya siapa gitu. Terus nama brandnya, terus nama- tempatnya Bantul Indonesia. Ya. Kalau untuk Anora gini Mas, ada nomor Tahun. seri, kemudian Anora Seri, ini ya. untuk biar lebih jelas lagi Mas ya, dari Bantul Indonesia. Nah, Bantul Mas kita Mas. Bantul. Bantul. Bantul ya. Jogja. Ya. Untuk ngangkat nama Bantul ya Mas ya. Ya. Nggak harus dilirik pemerintah nggak apa-apa Mas. yang penting kita berkarya. Berkarya. Kemudian untuk logo sudah ya. Oh binding Mas, binding. Nek juga kadang. Binding itu apa Mas? Nah binding ini Mas. Nah, Oh, ini tadi. Ini binding ini. Binding itu biasanya bisa di kalau ini kan requestnya juga pakai binding Mas. Oh. Nah di stop binding. Ini neck ya, kalau body tadi udah ya tadi pakai binding atau enggak. Neck biasanya bindingnya di fretboard. Seperti model Les Paul juga pakai binding kan Mas? Les Paul. Ada juga yang pakai binding kayu juga Mas, misalnya. Itu fungsinya buat apa ya Mas ya? Nah, untuk pemanis saja Mas. Pemanis. Pemanis lah. Ya, untuk pemanis saja. Soalnya kalau binding gini kan saya ada gitar ya murah lah 150 harganya. Itu bindingnya tuh udah mengelupas gitu. Kurang lem. Dari lemnya itu Mas. Nah, lemnya kurang bagus. Kemudian lanjut ke neck ya, bagian terakhir ini finishing Mas. Finishing ini. Finishing tadi lebih diperjelas lagi Mas ya. Finishing kan ada yang glossy mengkilat ya. Mengkilat. Kemudian doff. Kemudian doff satin. Nah, kalau glossy kan seperti ini Mas, mengkilat. Nah, ini glossy. Kalau doff ya benar-benar doff. Kalau doff satin ya kayak gini. Satin ya, enggak mengkilat. Ya enggak tipis-tipis lah. Ya tidak memantulkan bayangan. Iya. Agak berminyak berminyak iya. Dikit. Kalau ngedoff itu benar-benar lebih mana ya enggak bisa. Finishing ya. Kira-kira itu kisaran itu Mas. Udah berapa menit kita Mas melangkah ini Mas? Udah 56 menit. Enggak terasa ya Mas ya ngobrol ya. Iya. Sahabat di seluruh Nusantara itu nggak terasa kita ngobrol tentang persoalan custom yang nggak ada habisnya Mas ya. Nggak ada habisnya karena kita tekankan di sini belajar bareng saja Mas. Belajar bareng biar kalau apa namanya masih ada request apa namanya itu
pertanyaan atau seputar mungkin pesan ya, Iya. pesan di studio atau baru-baru nanya dulu ya. Atau mau belajar juga bisa mas, mau kursus juga bisa nanti mungkin bisa didampingi, nggak sepi dampingi jenengan ya nanti mas ya. Terutama di sekitar Jogja, kawasan Jogja ini. Monggo silakan mampir ke workshop gitar Anora. Jangan lupa sambil ngopi. Nah, monggo masih ada yang dibahas atau Biasanya itu kalau apa jenengan itu yang kayak dilempar nggak dikerjakan di workshop di sini itu apa aja mas? Wiring. kalau wiring itu kan mas, memang kita satu kesatuan nih mas ya. Cuman untuk bagian wiring, bagian finishing kita workshop kita di Sedayu. Kemudian untuk yang wiring itu dibawa pulang yang bagian wiring sendiri. Oh, iya. Itu biasanya kalau custom itu paling cepet berapa lama mas? Berapa bulan itu? Wah itu ngomongin pertanyaan apa namanya berapa bulan itu kadang-kadang bisa tepat bisa enggak ya mas ya, karena pemesan itu bermacam-macam mas. Ada yang minta kebanyakan ya minta mas saya 3 bulan bisa selesai enggak, karena apa namanya dia mengukur 3 bulan itu mungkin dari pendanaan dari apa. Jadi kalau untuk 3 bulan itu titik aman mas, titik aman untuk gitar standar mas, asal spare part itu sudah deal. Saya pakai boksit ini ada mas, spare part bahan kayu udah deal, itu insya Allah sekitar area itu selesai. Itu paling cepat, untuk paling cepat untuk gitar standar misalnya Strato ini mas ya, Strato Tele itu 1 bulan lah, 1 bulan sudah sampai tahap finishing. Itu soalnya tuh ada luthier yang lain tuh siapa itu bisa molor sampai 2 tahun 3 tahun itu. Ya sini juga bisa mas, sampai molor 1 tahun 2 tahun juga bisa, tergantung apa tergantung yang request. Iya, kalau tergantung santai, ada yang tergantung pendanaan. Terus nanti beli kayunya, nanti stoknya yang di toko kayunya itu barangnya itu ready apa enggak ready. Apa diperjelas lagi kalau untuk custom ya, apalagi langsung ke tempat produksi kan lebih paling enggak lebih titik aman mas. Titik aman itu dalam arti benar-benar tahu misalnya saya pesen itu menggunakan kayu apa sih, berapa piece sih misalnya. Paling enak ngobrol langsung datang ke workshop, ngobrol gini dulu, konsultasi enaknya gimana. Lebih enak kalau ngobrolnya langsung daripada via chat. Bisa juga kalau yang di lain daerah itu mas, misalnya mungkin untuk biar lebih apa saling percaya, dia video call bisa. Kalau posisi di workshop kan dia lebih yakin tuh mas, lebih yakin lah kayu kita seperti apa mas, nah, langsung kita videokan, jadi kan dia lebih mantap tuh mas, ini bohong nggak lu kayu mau nih pakai kayu waru. Nah seperti itu mas, itu seperti itu. Dan jelas kalau untuk custom terutama di workshop Anora ya bebas request mas, dari bentuk body, bentuk neck, stock, dari warna finishing, dari logo, dari inline, dari semuanya bebas request. Saya kira penjelasan sementara itu mas. Nanti kalau mau dikembangkan mas David monggo. Apa kita cukupkan dulu hari ini? Gak apa-apa. Nanti insya Allah kita istiqomah makan ya mas ya. Kita terus menerus biar untuk apa? Edukasi juga mas. Edukasi untuk khususnya untuk sahabat-sahabat di seluruh tanah air Indonesia ya, yang suka berkarya, yang suka custom, yang suka khususnya produk lokal Indonesia, untuk spesialis gitar elektrik dan bass, monggo silahkan bisa ke Anora Workshop Jogja
yang bermarkas di Yogyakarta, Jalan Wates, kilometer 3,5, Dusun Nonggobayan. Di dusun kita Mas, di dusun. Kemudian nomor WhatsApp kita 087 722 77 5697. Di medsos Facebook, Instagram, TikTok, dan Thread YouTube. juga ada. YouTube Thread ya, Heeh. Yasin Anora. Nah, Misalnya ada gitar yang rusak atau mau belajar jadi luthier gitar atau mau konsultasi, bahkan kalian mau custom gitar bisa di workshop Anora Gitar Jogja. semoga salam hormat dari kami tim workshop Anora. Mudah-mudahan sehat selalu, terus berkarya, terus bekerja untuk Indonesia Mas. Mudah-mudahan bisa lebih lebih maju, lebih bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih guys dari awal sampai terakhir, no skip. Saya Hafiz Kurnia Ramadan mewakili workshop Anora. Jangan lupa like dan subscribe dan share, dan kita ketemu video selanjutnya. Bye bye. Sip.